Kasus yang berkaitan tindak pidana korupsi ini akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan. Pengetahuan saya, karena memang dalam sejarahnya amnesti dan abolisi itu adalah penghapusan hukuman atau penuntutan, ada kaitannya dengan delik politik, ada kaitannya dengan kejahatan negara. Maka dalam sepanjang sejarah saya belum menemukan ada amnesti dan abolisi itu dalam kasus korupsi. Dan menurut saya baru kali ini tadi saya juga kaget bagaimana kasus korupsi itu lantas kemudian diberi amnesti dan abolisi oleh presiden. Tapi tetap saya sependapat bahwa kasus Hasto dan kasus Tom Lembong tetap bisa diberikan apa yang disebut sebagai gerasi dan rehabilitasi, penghapusan hukuman, dan direhabilitasi nama baiknya tentu dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Menurut saya itu lebih tepat. Jadi kasusnya ini korupsi. Oleh karena itu menurut saya ini tidak tepat. Kenapa? Karena kasusnya adalah tindak pidana korupsi dua-duanya ini. Maka tidak tepat memberikan amnesti dan abolisi melalui skema atau pendekatan tindak pidana korupsi ini diberikan amnesti oleh presiden, gitu. Tidak tepat menurut saya. Saya sependapat sebenarnya kasusnya Tom Lembong dan kasusnya Pak Hasto itu diberikan gerasi dan rehabilitasi bukan melalui skema amnesti dan abolisi. Kenapa? Karena sebenarnya kedua-duanya ini sudah divonis oleh pengadilan. Tinggal dia tidak perlu lagi untuk kemudian mengajukan banding. Maka dengan putusan berkekuatan hukum tetap bisa mengajukan gerasi. Di dalam gerasi itu bisa juga mendapatkan penghapusan hukuman gitu. Kenapa? Karena kalau melalui skema amnesti dan abolisi terhadap kasus yang berkaitan tindak pidana korupsi, ini akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seolah-olah tindak pidana korupsi itu bisa diamnesti dan diabolisi, yang seharusnya lebih tepat dalam tindak pidana